Oke, jadi pemerintah sana ingin tugunya dirobohkan. Biar apa? Apakah dengan dirobohkan tugu tersebut akan mendapat solusi? Kalau mau dihukum, jangan hukum organisasinya, tapi hukumlah oknumnya. Karena yang salah bukan organisasi, tapi oknum-oknum tersebut. Sebenarnya organisasi atau perguruan silat itu tidak ada masalah. Makanya pemerintah di sini harus dewasa. Yang salah itu siapa? Yang salah itu adalah oknum-oknum dari organisasi atau perguruan tersebut. Di tempat saya organisasi aman-aman saja. Berarti organisasinya tidak ada masalah. Inilah tugasnya pemerintah untuk menyatukan, bukan malah dihancurkan, ya. Apalagi pencak silat ini adalah budaya kita, ya. Para pesilat dimanapun berada, yang kalian menonton ini, kita berpikir dewasa. Kita sebagai pelatih, didik siswa kita, didik adik-adik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencak silat, salam persaudaraan. Kembali lagi dengan saya Denny Aprisani dalam channel YouTube Denny WW. Nah, sahabat pencak silat sekalian, sahabat Denny WW, di kesempatan kali ini saya akan membahas pembahasan yang cukup menarik untuk dibahas, ya. Yang dimana sempat rame juga, tepatnya di Jember, ya. Tugu pencak silat di Jember mau dirobohkan. Karena apa? Karena sering terjadi keributan atau kericuhan dari para pesilat. Oke, jadi pemerintah sana ingin tugunya dirobohkan. Biar apa? Apakah dengan dirobohkan tugu tersebut akan mendapat solusi? Kalau menurut saya ini tidak, ya. Dengan dirobohkannya tugu tidak akan ada solusi, ya. Bahkan bisa menjadi semakin memanas. Pemerintah juga harus semakin dewasa, ya, harus berpikir dampak ke depannya. Tugu itu adalah lambang dari organisasi dari pencak silat di sana, dimanapun itu, ya, lambang kebanggaan. Ketika lambang kebanggaan itu dihancur, pasti akan organisasi-organisasi akan marah, ya, dan ini tidak akan menyelesaikan masalah. Sebenarnya organisasi atau perguruan silat itu tidak ada masalah, ya. Makanya pemerintah di sini harus dewasa. Yang salah itu siapa? Yang salah itu adalah oknum-oknum dari organisasi atau perguruan tersebut, ya. Di tempat saya organisasi aman-aman saja. Berarti organisasinya tidak ada masalah. Yang bermasalah adalah oknumnya. Mungkin oknumnya di sana banyak, ya. Bagaimana tindakan pemerintah seharusnya? Ya, pemerintah memang harus mikirkan ke depannya dengan cara apa, ya, supaya lebih baik lagi. Jadi merobohkan tugu itu tidak menyelesaikan masalah, ya. Kalau saran saya sih, pemerintah, ya, atau ketua IPSI di sana dikumpulkan para organisasi pencak silat, ya, diajak silaturahmi bareng-bareng, ya. Insya Allah kalau kita sering-sering silaturahmi nggak akan ada keributan, ya. Ini mungkin kebanyakan nih yang ribut itu adalah oknum-oknum yang baru-baru biasanya. Sebenarnya yang di atas atau yang tua-tua itu malah males ribut. Saya juga bingung, mau ributin apa sih, ya? Mau ributin apa? Mau sampai kapan? Jadi saran yang baik adalah terutama para petinggi-petinggi organisasi di sana, ya, dimanapun itu, ya, jika kita pengen perguruan atau antar organisasi kita adem ayem, sering-sering kumpul, sering-sering silaturahmi, sharing-sharing,
Apalagi kalau ada latihan bareng, wah itu adem banget rasanya. Jadi inilah pentingnya ya tugasnya pemerintah untuk menyatukan, bukan malah dihancurkan ya. Apalagi pencak silat ini adalah budaya kita ya. Bela diri asli dari Indonesia, tradisi Indonesia ya, pencak silat. Jadi kalau dirubuhkan, alangkah sayangnya sekali. Sebenarnya sedih ya. Teman-teman juga kalau ada saran, boleh kalian berkomentar di bawah. Saran yang baik itu bagaimana ya? Kalau menurut saya dengan menghancurkan Tugu itu malah membuat semakin memanas dan tidak akan menyelesaikan masalah. Apakah masalah akan selesai dengan dihancurkannya tugu-tugu pencak silat di sana? Kalau menurut saya sih tidak. Ya saran saya sering-sering silaturahmi pemerintah sana ya, petinggi-petinggi di manapun itu, ajak juga ketua IPSI di sana untuk merangkul semua perguruan di sana ya, diajak. Saya yakin kok pencak silat itu memang nggak suka diatur, tapi tahu aturan juga ya. Ketika dia diajak baik, pasti baik, saya yakin. Dan saya sering kok ketika saya ketemu orang yang emosian, tapi ketika kita baikin, dia baik. Jadi ini adalah tugas kita bersama ya. Saya juga mungkin buat kita para pelatih juga, kita harus mendoktrin adik-adik kita ya, supaya mereka itu cinta sesama organisasi, sesama pencak silat, sesama bela diri ya. Jadi tanpa memandang apapun itu, jangankan beda perguruan ya, beda agama pun kita harus saling menghargai ya, tidak saling membenci, tidak rasis. Apalagi cuman beda perguruan dan beda pilihan, alangkah sangat disayangkan sekali. Semoga para pesilat dimanapun berada yang kalian menonton ini ya, kita berpikir dewasa. Kita sebagai pelatih, didik siswa kita, didik adik-adik kita, mungkin para atlet, didik atlet kita untuk menjadi pesilat yang tidak anarkis ya, yang tidak angkuh, tidak sombong, yang selalu memikirkan ke depannya. Ini sangat penting sekali. Nah, disinilah kita tanamkan. Biasanya nih ada penghasutnya di sini ya, ada penghasutnya. Nah, yang penghasut ini sebenarnya jangan dibuang, tapi dirangkul ya. Kalau mau dihukum, jangan hukum organisasinya, tapi hukumlah oknumnya. Karena yang salah bukan organisasi, tapi oknum-oknum tersebut. Karena di dalam organisasi atau suatu perguruan tidak pernah mengajarkan suatu hal yang jelek, suatu hal yang jahat, tidak pernah ya. Selama saya ikut PSAT, saya selalu diajarkan yang baik ya. Keesahan, kerohanian semua diajarkan di sana. Terus kenapa masih banyak oknum-oknum yang brutal? Ya itu berarti memang dari mereka sendiri, bukan dari organisasinya. Kalau ada yang bilang organisasinya yang jelek, itu salah sekali ya. Organisasi apapun tidak pernah mengajarkan hal jelek ya. Baik itu bukan cuma pencak silat, bela diri apapun tidak pernah mengajarkan suatu hal yang jelek. Semua pasti bagus. Saya yakin itu. Saya yakin sekali ya. Jadi intinya, marilah kita sama-sama berpikir dewasa ya, para pesilat. Buat apa sih kita rusuh? Buat apa sih kita ribut-ribut? Ya, kalau kalian ribut, yang malu itu organisasi, bukan diri kalian sendiri. Jadi saya harap semoga yang menonton ini ya lebih terbuka. Kita rangkul sama-sama. Kita semua bersaudara kok. Kita semua bersaudara. Ingat kata-kata saya, jangankan beda perguruan, beda organisasi, beda agama pun kita tidak diajarkan saling membenci, saling menghujat, dan saling anarkis. Oke ya teman-teman, semoga kedepannya akan mendapatkan solusi yang baik ya. Salam persaudaraan buat seluruh pencak silat dimanapun berada. Mari kita rangkul bersama, hilangkan ego kita, mari kita ciptakan kedamaian
Jangan coreng nama organisasi, jangan coreng nama pencak silat. Saya Dede Aprisani, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencak silat, salam persaudaraan. Bye-bye.